Kita lanjutkan di pembahasan kita di selective laser sintering ya untuk proses rapid prototyping. Jadi pada SLS ini menggunakan material powder ya atau serbuk ya. Serbuknya macam-macam ya. Ya biasanya yang dipakai yang memiliki titik lelehnya rendah ya. Kemudian lasernya yang dipakai itu adalah CO2 laser. Ya, kemudian ada optik yang mengarahkan lasernya, kemudian ada leveling roller itu untuk meratakan powder, ya, kemudian ada powder cartridge itu untuk menaruh powder atau serbuknya. Nah, ini skemanya ya seperti itu. Ada laser, ya, gerakan laser nanti dikontrol oleh komputer. Ya, komputer ini yang menggunakan model 3 dimensi, ya, kemudian di slicing, mengenerate kode G, kemudian dikirim ke mesin SLS, itu yang akan menggerakkan atau mengarahkan lasernya. Nah, SLS ini bisa digunakan untuk membuat model, ya, model prototype, ya, bisa untuk visualisasi, bisa untuk functional and top prototype, kemudian bisa untuk cast metal part, atau untuk inti dari proses pengecoran, ya, atau untuk apa namanya, untuk mal, ya, untuk proses pengecoran. Keuntungannya ini material yang digunakan fleksibel, ya, serbuknya ini berupa serbuk, bisa serbuk PVC, nilon, ya, bisa menggunakan pasir ya untuk proses sand casting, ya, kemudian untuk investment casting. Nah, pada proses pembuatan prototype dengan SLS itu tidak dibutuhkan structure support, ya. Kemudian komponen atau produk ini tidak perlu post curing, ya, kecuali menggunakan material keramik. Kerugiannya, nah, selama proses solidifikasi atau pembekuan, ya, nah, powder atau serbuk yang disinter, yang kena laser itu bisa mengeras, ya, di bagian terluar, ya, sehingga menghasilkan kekasaran, ya, kasaran permukaan. Nah, ini yang kedua, kekasarannya lebih terlihat, ya. Nah, ini tergantung dari besaran serbuk yang digunakan. Kemudian proses yang kedua itu adalah SLA, ya, SLA itu stereolitografi. Nah, stereolitografi ini materialnya adalah liquid fotopolimer, ya. Prosesnya sama, ya, prosesnya sama, mulai dari model 3 dimensi, kemudian slicing, kemudian menggunakan apa namanya, laser, ya, ditembak laser kemudian membeku. Nah, pada waktu satu layer selesai membeku, maka dia turun. Kemudian di atas layer itu ada cairan tadi lagi, fotopolimer, kemudian ditembak laser lagi, maka membeku lagi. Seterusnya sampai layernya habis. Nah, konsepnya seperti ini, ya. Jadi itu adalah cairan liquid dari fotopolimer, kemudian laser itu ditembak di bagian atas, ya, maka cairan itu akan mengeras, ya. Kemudian satu layer selesai turun, ya, platform atau mejanya turun. Turunnya ini sesuai dengan ketebalan layer yang kita atur. Nah, karakteristik dari additive rapid prototyping teknologi ini ada 3 macam material, ya, liquid,
powder dan solid. Ya, liquid itu berarti cairan, powder serbuk, solid berarti dia bahannya gel. Proses yang digunakan untuk liquid itu ada stereolitografi, ada fused deposition modeling, ada ballistic particle manufacturing. Untuk powder itu 3-dimensional printing, kemudian SLS yang tadi, kemudian untuk solid itu laminated object manufacturing. Nah, layar pembuat yang dibuat atau teknik pembuatan layar ini dengan pembekuan untuk yang liquid, kemudian yang fused deposition itu ekstrusi atau melted, kemudian yang ballistic itu dengan droplet. Nah, sedangkan yang powder itu sama, ini antara binder droplet, ya. Jadi disambungkan atau direkatkan dengan binder droplet. Untuk yang solid ini dengan deposition of sheet material atau dilaminasikan dari lembaran material yang sudah dipotong. Kemudian perubahan fasa ya pada liquid itu adalah fotopolimerisasi, kemudian solidifikasi atau pembekuan, kemudian kalau yang powder itu tidak ada perubahan fase karena tidak sampai mencair. Ya, kemudian ada yang selected SLS itu dia melting, ya, kemudian membeku, tidak sampai mencair. Untuk yang solid tidak ada perubahan fasa. Kemudian untuk material, ya, material yang liquid itu fotopolimer, ya, kemudian polimer juga yang fused deposition modeling, ya, ABS, ya, polyacrylate dan sebagainya. Kemudian untuk yang powder itu bisa berupa powder keramik, ya, serbuk keramik, polimer, bahkan logam, ya, termasuk pasir. Untuk yang solid itu kertas atau polimer juga. Nah, kemudian untuk rapid prototyping resin, ada yang namanya SL resin, ya, ini liquid photocurable resin. Ini bisa mengeras dengan adanya cahaya, 100% reaktif, ya. Kemudian polimerisasinya ini otomatis dia akan membuat monomer, ya, apabila terkena cahaya. Nah, hal yang penting di dalam penggunaan resin ini adalah terjadi shrinkage, ya, atau pengerutan. Ya, jadi setelah mengeras atau sudah membeku itu bisa mengerut. Ada penyimpangan dimensi. Penggunaan SL resin, ya, ini paling tidak ketahanan impact-nya bagus, ya, meskipun agak getas. Kemudian fleksibilitasnya tinggi. Kemudian improve photo speed itu kecepatan pembekuan cepat, ya, setelah kena cahaya. Ya, kemudian kekuatannya bisa ditingkatkan, akurasinya cukup baik. Ini bisa mengalirkan listrik dan tahan terhadap temperatur tinggi. Nah, beberapa cara untuk menurunkan distorsi, ya, distorsi atau penyusutan, ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan high exposure, ya, high exposure itu resolusi tinggi. Kemudian kecepatan penyinaran itu
pelankan. Menggunakan resin dengan laju polimerisasi yang cepat. Kemudian mengurangkan daya dari laser, ya, karena kecepatannya bisa direndahkan, maka dayanya diturunkan. Ya, atau menggunakan resin dengan seringet yang rendah. Ya. Kemudian bisa meningkatkan ketebalan layer untuk meningkatkan kekuatan. Nah, aplikasinya untuk asal resin ini bisa digunakan untuk pembuatan komponen, ya, bahkan untuk alat-alat medis dengan keuntungan bisa membuat sebuah produk yang tidak mungkin dibuat secara konvensional. Ya, jadi bentuk apapun asal ada gambarnya itu bisa dibuat. Kemudian prosesnya full automatic, ya, tanpa perlu ditungguin, ya, tanpa perlu ditungguin atau dilihat. Sekali proses jalan, ya nanti selesai sudah jadi produk. Kemudian resolusinya tinggi, ya, tidak ada batasan geometri atau bentuk. Ya. Bentuk apapun asal bisa digambar itu bisa dibuat. Kemudian kerugian ini membentukkan support structure, ya, seperti tadi yang saya terangkan, atau penyangga. Diperlukan post proses, ya, dan pembersihan, ya, karena support itu harus dibuang, ya, kemudian dibersihkan. Berikutnya adalah LOM atau Laminated Object Manufacturing. Ya. Ini bahannya dari kertas, ya, kertas itu dipotong dengan laser, ya, atau pisau potong yang otomatis. Kalau yang dicontohkan di sini adalah dengan laser. Ya, kemudian dilaminasi, ya, dengan layar sebelumnya sehingga antar layar itu nempel, ya, nempel. Begitu seterusnya sampai semua layar habis akan jadi produk. Aplikasinya bisa digunakan untuk model atau inti dari proses casting, ya, pengecoran logam. Itu kan kadang perlu inti. Nah, itu bisa menggunakan LOM. Karena OLM ini biasanya menggunakan material kertas, ya. Nah, kertas itu kalau kena logam cair kan dia langsung bisa hilang, ya. Keuntungannya ini materialnya variasi, bisa organik atau inorganik, ya, seperti kertas, plastik, ya, seramik, komposit yang bentuknya lembaran. Prosesnya lebih cepat, ya, dibandingkan dengan yang lain, ya, karena dia materialnya solid. Tidak ada internal stress, ya, karena tidak terjadi deformasi akibat panas. Kerugian, kekuatan atau sambungan antar layer ini tergantung dari lem atau bonding, ya, ikatan per layernya itu. Ya, tinggal kekuatan lemnya seperti apa. Kemudian untuk produk-produk dengan dinding yang tipis ke arah Z, ya, ini tidak tepat menggunakan LOM. Nah, untuk komponen-komponen yang berlubang atau yang berongga di dalamnya itu berongga, lah ini tidak bisa menggunakan LOM, kurang tepat. Proses berikutnya FDM, ya, Fuse Deposition Modeling. Ya, Fuse Deposition Modeling ini bahannya termasuk solid, dia berupa filamen, ya, filamen masuk ke nozzle, ya, atau liquefier ini. Nozzle itu dipanaskan, kemudian ada pulirnya untuk menekan lelehan itu, ya, sehingga keluar dari nozzle. Nah, contohnya seperti itu. Jadi filamen supply itu berupa
bahan seperti kawat, ya tergantung nanti bahannya apa, apakah plastik atau PVC dan seterusnya. Nah, ini contoh dari gambar 3 dimensi kemudian diproses menggunakan FDM. Nah, FDM ini juga membutuhkan support atau penyangga. Ya, sebagai contoh di situ gambar A, ya misalnya huruf T di situ, kalau dibuat seperti itu maka bagian yang menjorok itu perlu penopang atau penyangga. Ya. Yang warna merah itu adalah penyangga. Ya, seperti gambar-gambar yang lain, bisa dilihat itu bagian-bagian mana yang perlu penyangga. Nah, penyangga atau support ini nanti setelah selesai proses itu dibuang. Nah, kemudian untuk FDM dengan material powder, ya, itu yang diposisikan, karena FDM kan fuse deposition modeling, itu adalah binder atau lem, ya, lem. Jadi powder itu ditetesi lem, ya, yang kena lem dia akan menggumpal atau merekat, ya, satu layer selesai, kemudian layer berikutnya sampai semua layer habis. Ya, setelah itu maka akan menjadi produk. Nah, ini contohnya dari partikel-partikel yang dihasilkan, ya, dari fuse deposition modeling. Ya, salah satu contoh FDM dari Stratasys, ya, perusahaan, material yang dipakai adalah termoplastik, ya, bisa wax, ABS, elastomer. Keuntungannya dia bersih, ya, simple, kemudian mudah dioperasikan, bisa digunakan untuk berbagai material. Kemudian perbandingan antara performan dan cost atau biaya itu dia di menengah, ya. Kemudian kerugiannya, akurasinya termasuk yang rendah dibandingkan dengan yang liquid tentunya. Kemudian kekuatannya juga rendah pada arah vertikal, ya, karena dia per layer. Kemudian lambat untuk membuat mesh part atau komponen yang banyak, ya. Kemudian aplikasinya dia bisa untuk konseptual modeling, ya, untuk fit, form, and functional test, ya, untuk pengetesan, ya, kemudian untuk pattern atau pola di dalam casting. Nah, untuk material methylmeracrylate atau ABS ini bisa dipakai, ya. Aplikasinya bisa untuk konseptual modeling, ya, kemudian keuntungannya ini dia cepat, ya, murah, tidak perlu takut terhadap racun, ya, karena materialnya tidak beracun, beda dengan yang liquid tadi. Kemudian kerugiannya, akurasinya tergantung dari material, diameter material yang dipakai atau diameter nozzle, ya. Jadi misalnya nozzle dengan diameter 1,27 mili, ya akurasinya ya segitu. Kemudian proses rapid prototyping yang lain itu ada ballistic particle manufacturing, ya, ada 3D printing, kemudian model maker. Nah, tahapannya seperti ini, ya, secara umum. A itu adalah solid model, ya, sebelum di slicing. Kemudian yang B itu adalah sudah di slicing, kemudian disimulasikan pergerakan dari nozzle-nya. Kemudian yang C itu sudah ada support, ya, supportnya juga disimulasikan pergerakannya. Nah, kemudian yang D itu adalah contoh salah satu layer, ya, salah satu layer. Nah, penggunaannya misalnya untuk ini, ya, penguat gigi, ya,
Kenapa? Ya karena ini tidak bisa dibuat secara mass production karena konstruksi gigi tiap orang itu beda semua, ya tidak ada yang sama. Nah, ini contoh aplikasi di penggunaan ya, rekonstruksi gigi. Nah, itu untuk pengantar dari rapid prototyping dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan.